No viral, no justice. Dikaji, no viral, no justice. Ini semacam kritik ya, kritik kepada proses penegakan hukum. Kalau tidak viral, tidak akan terungkap kasusnya atau tidak akan dituntaskan perkaranya. Memang dalam fenomena sosial ya, bahwa kadang status sosial seseorang itu bisa ikut menentukan proses penegakan hukum. Misalnya dia dari golongan berpunya, ya pasti mendapatkan perhatian lebih karena dia bisa membayar pengacara. Sedangkan dari kelompok rentan, kelompok miskin itu sulit mendapatkan layanan hukum yang prima karena dia tidak mampu bayar pengacara. Ya, bisa juga dia ke lembaga bantuan hukum. Ya. Tapi persoalan no viral no justice ini adalah bagaimana peran media mengungkapkan suatu perkara hukum dan kemudian menjadi viral atau dibaca banyak orang sehingga menjadi perhatian publik, perhatian pejabat-pejabat penegakan hukum sehingga perkara itu mendapatkan perhatian. Itulah no viral justice. Saya pertama kali mendapatkan atau mendengar istilah itu ya secara kuat, pengertiannya bagaimana dan kemudian fenomena mana ketika saya berdiskusi dengan Profesor Gayus Tambunan, mantan Hakim Agung dan guru besar Universitas Krishna di Jakarta. Viral justice adalah fenomena konten sosial, konten media viral yang menuntut keadilan instan, artinya harus segera, kalau enggak akan menjadi korban. Banyak kasus hukum mendapatkan perhatian luas hanya karena viral ya di medsos media. Dampak positifnya, perhatian publik terhadap suatu kasus meningkat. Namun risikonya tekanan sosial mempengaruhi proses hukum untuk objektif. Ini juga problem juga. Ya, begitu kasusnya naik, maka yang adalah sentimen subjektif, bukan lagi objektif, ya, karena berbagai macam. Ya, jadi ini penting ya. Tapi dalam mengangkat suatu kasus sebaiknya dikemukakan adalah fakta, ya, fakta hukum, fakta kejadian sebenarnya, bukan persoalan narasi atau asumsi. Ini yang sulit ya. Berkaitan dengan fenomena viral justice terkait dengan penegakan hukum, maka penegakan hukum semestinya berjalan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Ya. Tetapi seringkali kasus baru mendapatkan perhatian serius setelah viral di media sosial. Hal ini menunjukkan betapa besar pengaruh media sosial dalam mendorong respon dari aparat penegak hukum yang ada di Indonesia. Tanpa adanya sorotan publik atau tekanan dari masyarakat Indonesia, banyak kasus yang cenderung diabaikan atau tidak diproses dengan serius oleh pihak berwenang. Contoh konkret dari fenomena no viral justice dapat dilihat pada kasus-kasus yang hanya mendapatkan perhatian saat viral ya. Misalnya kasus penggusuran warga Pulau Rembang, sehingga Presiden Jokowi saat itu membentukkan tim dan mengutus pejabat-pejabat yang bersangkutan untuk menyelesaikan. Ini yang menjadi isu sosial ya. Kemudian juga kasus pembunuhan Pina di Cirebon ya, di daerah Cirebon. Itu menjadi viral baru kemudian katakanlah pas bergulir kemudian mendapatkan perhatian serius dan proses hukum akan dilakukan. Kemudian ada lagi yang sering-sering viral adalah kasus pelecehan seksual. Ya, ketika korban berteriak kemudian mengadukan perkaranya ke pihak kepolisian, didukung dengan liputan media, baru perkaranya mendapatkan perhatian ekstra. Ini sebetulnya tidak baik, ya, tapi kenyataannya begitu ya kasus-kasus ini. Dan juga efek negatifnya adalah no viral no justice ini
dapat berpotensi menimbulkan budaya sensasionalisme. Jadi kalau nggak sensasional nggak dapat perhatian. Ya, gimana penderitaan seseorang harus terlebih dahulu dipiralkan agar mendapatkan perhatian banyak. Menurut saya hal ini sangat berbahaya karena dapat menggeser fungsi sistem hukum yang seharusnya berjalan secara objektif dan adil tanpa harus menunggu apakah suatu kasus menjadi viral atau tidak. Proses hukum yang seharusnya berjalan sesuai dengan aturan dan prinsip keadilan justru bergantung pada popularitas atau perhatian yang peroleh dari media sosial. Fenomena no viral justice ini harus menjadi refleksi bagi kita semua untuk mendorong perbaikan dalam sistem hukum yang ada di Indonesia. Penegakan keadilan harusnya tidak bergantung pada viralitas atau tren yang muncul di media sosial, melainkan harus tetap berdasarkan pada hukum yang jelas, adil, dan transparan. Dalam hal ini kita harus memastikan bahwa keadilan diberikan kepada setiap masyarakat Indonesia tanpa harus menunggu sorotan media sosial atau popularitas semata. Jadi no viral justice ini harus diselesaikan. Supaya lebih jelas saya ingin memberikan beberapa contoh ya, contoh paling ekstrim. Misalnya Indonesia ini kasus pembunuhan Brigadir J yang melibatkan mantan Kadipropam Verdi Sambo, sering disebut sebagai bukti kekuatan netizen dalam bongkar skenario palsu hingga akhirnya proses tidak besar adil. Juga demikian misalnya penggusuran, perusakan, perampasan rumah ya, seorang nenek berumur 80 tahun bernama Erlinda di Surabaya. Ya, akhirnya polisi menangkap pelakunya ini dan kemudian perampasan surat-surat dari rumah nenek Erliana itu. Kemudian juga kasus yang juga viral adalah kasus perundungan seksual, pelecehan seksual melalui telepon oleh seorang kepala sekolah kepada seorang guru di NTB. Itu menjadi kuat. Ya, kemudian juga dulu ada kasus seorang pasien rumah sakit yang memprotes pelayanan rumah sakit yang buruk, menjadi viral setelah dia dijadikan terdakwa. Nah, terakhir yang juga kasus yang ini adalah seorang penjual es ya yang tiba-tiba dituduh membuat satu es yang tidak benar ya, terbuat dari spon. Kemudian reaksi warga ditambah lagi dengan perilaku aparat ya, tentara dan polisi ya, kemudian menjadi viral dan kemudian akhirnya komandan dari kesatuan turun tangan hukum anak buahnya. Ini juga. Yang lainnya adalah kasus kasus yang terjadi seorang ibu dari daerah Jawa Tengah itu dijamret, kemudian suaminya mengejar pejamret dan akhirnya terjadi kecelakaan lalu lintas. Kedua pejamret pakai motor melarikan diri setelah menjamret itu tertabrak motor dari suami dari korban, kemudian kedua orang ini meninggal. Tapi yang aneh kemudian suami dari ibu ini dijadikan tersangka oleh pihak kepolisian setempat. Kasus ini menjadi viral dan sampai secara khusus Komisi 3 melakukan dengar pendapat, memanggil pihak kepolisian yang bersangkutan, kemudian korban, dan akhirnya selesai setelah diadakan restoratif justice. Nah, ini Berita Sehari mengkritik layanan rumah sakit Omni. Ya, sempat viral beritanya, kemudian hakim melihat tiada niat jahat dalam kritik itu. Polisi akhirnya minta maaf ya. Akhirnya polisi
dan tentara minta maaf kepada penjual es kue ini ya. Tapi pertanyaannya, dan kemudian juga dari pihak TNI Angkatan Darat tetap memproses ya, memeriksa oknum yang bersangkutan, demikian juga dari kepala polisi juga akan memeriksa pelanggaran dugaan etik ini. Jadi perkara tidak berhenti di sini, hanya minta maaf dan memberikan sepeda motor. Klarifikasi dari Bandim Kaptipmas dan juga aparat TNI. Tapi masalahnya cukupkah penyelesaian dengan minta maaf? Tim Keamanan Pangan Dokpol Polda Metro Jaya menyatakan es kue itu terbuat dari bahan makanan dan layak konsumsi.